Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam ke-23 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintai oleh Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita menanti sholat berikutnya, sholat isya, sambil membaca, menelaah dan mempelajari sirah kehidupan Nabi kita yang tercinta, panutan kita semuanya, Nabi Allah Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, di malam Sabtu ini pembahasan kita adalah pembahasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari buku kecil namun insyaallah manfaatnya sangat besar, yang ditulis oleh salah seorang doktor dalam bidang sejarah, yaitu Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Buku beliau beri judul dengan Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashiri An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita sudah menyampaikan atau membacakan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh dalam bukunya ini. Karena itu malam ini kita mulai membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita membahas bagaimana kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulis buku ini, Syekh Yahya, memberikan kepada kita pengantar yang sangat penting terkait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu bapak beliau, ya, bapak ideologis yang juga bagian dari bapak yang punya silsilah keturunan dengan Nabi kita SAW, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Ada 3 pembahasan yang akan menjadi pembahasan pengantar sampai kita nanti akan membahas tentang kelahiran dan nasab Nabi SAW. Yaitu pembahasan pertama adalah bagaimana sejarah pembangunan Ka'bah, kemudian nanti tentang keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan bagaimana syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih tersisa di tengah kaum Arab hingga datangnya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muqaddimah ini tentu saja sangat penting karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi ini sebagai penerus dakwah dari Nabiullah Ibrahim. Bahkan sebagaimana yang beliau katakan sendiri adalah buah dari doa yang tulus yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Ismail di dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah berdoa agar suatu saat kelak akan diutus seorang nabi di kota Makkah, dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita malam hari ini adalah bagaimana sejarah pembangunan Ka'bah yang dimulai dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam datang dengan keturunan beliau dan istri beliau untuk menjadi orang-orang yang pertama kali mendiami Ka'bah dan sekitarnya. Syekh menyebutkan kepada kita riwayat yang datang dari Sahih Bukhari, dan tentu saja di antara masdar sumber yang paling otentik
untuk mengetahui sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dari kitab-kitab hadis, ya, dan lebih khusus dari kitab Sahih Al-Bukhari. Karena itu ada muqaddimah yang sangat penting atau pengantar yang sangat penting, riwayat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Ka'bah membawa istri beliau dan anak beliau yang masih bayi atau masih kecil pada waktu itu, yaitu yang kelak menjadi seorang nabi juga, Nabi Ismail alaihi assalam. Kita akan baca, ya, dan nanti insyaallah kita akan terjemahkan sekaligus kita terangkan sebelum nanti kita akan membaca atau menyimpulkan beberapa pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari setiap potongan-potongan sirah ini, ya. Jadi nanti setiap bagian yang kita bahas akan ada kesimpulan-kesimpulan, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari potongan episode sejarah yang disebutkan dalam buku kecil ini. Kita mulai dengan membaca kisah yang disebutkan oleh Syekh dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, dan mungkin kita baca halaman per halaman, ya, sebelum kita terangkan dan kita terjemahkan. Tapi tidak tahu halaman per halamannya, beda mungkin halamannya. Ya. Atau labas nanti ana isyaratkan, ya, kalau. Tapi sama, ya, Binaul Ka'bah. Nah. Ya, baik. Dan tidak ada bedanya, ya. Ini seperti yang kami sebutkan ini cetakan yang terakhir, ya, yang kami pegang. Dan mungkin ada sedikit perbedaan dengan cetakan sebelumnya, ya. Ada bedanya sedikit, tapi saya sudah baca tadi. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Bismillah. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashirin Nadhir li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al Yahya hafizahullahu ta'ala. Qala bina'ul Ka'bati. Qala inna qissata bina'il Ka'bati qissatun 'azimatun tattadhihu fiha 'azamatuhu wa ahammiyatuhu. فقد احتاج أبو الأنبياء وخليل الرحمن أن يضع أسرته هنالك حيث لا أنيس ولا جليس من أجل هذا البيت. قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس جاء إبراهيم بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند لوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. Ya, Binaul Ka'bah, tentang proses dibangunnya Ka'bah, ya, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Syekh menyebutkan di sini bahwa kisah dibangunnya Ka'bah menjelaskan tentang keagungan Baitullahil Haram, keagungan Ka'bah itu, dan bagaimana kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memuliakan, dan setelah Nabi Ibrahim pun cuma satu yang Allah gelari sebagai khalilnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini istilah yang sangat istimewa, derajat kecintaan yang paling tinggi yang hanya Allah berikan kepada dua hambanya, Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Nabiullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Ketika Allah ingin memuliakan khalilnya, kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bi raf'i qawaidil baitil haram, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengangkat pondasi dari Baitullahil Haram. Ini perlu untuk difahami bahwa Nabi Ibrahim bukanlah nabi yang paling pertama atau manusia yang paling pertama membangun Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu sudah ada. Nanti diangkat pondasinya, artinya dimulai dibangun lagi setelah pondasinya sudah ada, itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelumnya sudah ada, ya. Bahkan dikatakan sejak Nabi Adam alaihissalam, bahkan dikatakan Jibril yang pertama kali membangunnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya an yuskina min dzurriyyatihi. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan sebagian dari keturunannya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya beberapa keturunan, ya. Dan secara khusus yang mendapatkan kehormatan adalah Nabi Ismail dari jalur istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar, ya. An yuskina min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, menempatkan sebagian dari keturunannya di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan atau tanam-tanaman sama sekali. Ya, nanti kita akan baca riwayat Bukhari bahwa ada sedikit tumbuh-tumbuhan, ya, tapi masih tergolong tandus, yang kalau dihitung atau kalau dilihat dari kegersangannya maka boleh dikata dia tergolong tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan tanaman yang cukup untuk menaungi. Fahamal Ibrahimu zaujahu Hajar wa ibnaha, maka Nabi Ibrahim membawa istri beliau. Hamala zaujah, ini kata-kata, ya, dalam bahasa Arab dikatakan hamal artinya membawa, dan makna membawa ini artinya mengantar, tidak harus hamala artinya memikul, ya. Jadi jangan difahami, ya, membawa artinya beliau pikul gendong, ya, istri beliau dan anaknya. Nah, itu kan itu tidak apa-apa, ya. Kadang sebagian yang baru belajar bahasa Arab menyalahkan ketika kita bilang ana ahmilu ma'i zaujati ila hadal makan. Dia bilang, berarti antum gendong istrinya antum, ya. Ahmilu berarti saya bawa, ya, saya antar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengantar istri beliau Hajar dan anak dari Hajar, ya. Di sini diselakan wa ibnaha, dan anak dari Hajar, ya, karena ada juga anak nanti dari Sarah, yaitu Ishak. Ismail ila Makkah, ke kota Makkah, ya, dari Syam ke Makkah, ya. Dan ini perjalanan, ya, perjalanan hijrah Nabi Ibrahim dari Syam ke Makkah. Wa wada'ahuma, dan ini memang dua kota yang menjadi selalu titik sejarah perjuangan, ya. Palestina, Syam, Makkah, Makkah ke Syam, ya. Seperti pada kisah Isra dan Miraj, ya, perjalanan Isra dan Miraj, masranya dari Makkah dan Mi'rajnya dari Masjid Aqsa. Wa wada'ahuma haitsu la anisa wala mu'in. Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya, anaknya Ismail dan ibunya Hajar, meletakkan di dekat Ka'bah, yang mana waktu itu la anisa wala mu'in. Anis itu dalam bahasa Arab artinya teman yang bisa menghiburnya, ya. Jadi anis, jadi orang kalau ada namanya Anis, ada namanya Anis ini, ya. Anis itu adalah seorang yang bisa menjadi peneman yang selalu menghibur, menyenangkan, ya. Itu Anis, ya. Anis, ya. Jadi dia, ya, makanya kalau ada yang punya nama Anis, ya, harus menyenangkan, ya. Harus bisa menjadi seorang yang
menjadi peneman yang baik kepada orang yang ada di sekitarnya. Waktu itu tidak ada seorang anis pun, ya, seorang yang bisa menjadi peneman, yang menghibur, yang bisa menenteramkan. Wala mu'in, dan tidak ada yang bisa juga membantu. Cuma dua saja ini, ya. Nanti ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya ini, meninggalkan berdua saja. Ibu yang kodratnya sebagai wanita lemah dan anak bayi yang belum bisa apa-apa. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, itu riwayat yang tadi dibaca. Ini riwayat Bukhari, ya, dengan beberapa tambahan. Bagaimana kisahnya? Ja Ibrahim biha, Nabi Ibrahim alaihissalam datang membawa istri beliau, wabniha, dan anaknya Ismail, wahia turdi'uhu, masih dalam keadaan ibunya, sang ibu yaitu Hajar, menyusui sang bayi, ya. Hatta wada'ahuma indal bait, dan meletakkan keduanya yaitu sang istri dan sang anak di sisi al-bait. Bait maksudnya Ka'bah, Baitullah. Inda dauha, di sini inda dauha. Dauha artinya pohon yang besar, ya, pohon yang besar. Jadi ini yang kami katakan tadi, ada juga sebenarnya pepohonan, pohon. Dan dauha itu tidak dikatakan dauha kecuali dia adalah asy-syajaratu al-kabirah, ya, pohon yang besar. Jadi ada pohon di situ. Jadi tidak tandus sama sekali, bukan gersang sama sekali. Dan ini juga menunjukkan bagaimana seorang Ibrahim tetap bertawakal kepada Allah. Ya, ini semua tempat ini, padang pasir ini, padang ini atau lembah ini, lembah yang sangat tandus, boleh dikatakan tandus, tapi di sana ada pohon yang cukup besar. Di situ yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bentuk tawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fauqa Zamzam. Di situ nanti tempatnya Zamzam, ya, di atas dari Zamzam. Nanti akan muncul air Zamzam di bawah dari tempat duduknya atau tempat berpijaknya Hajar di masjid. Ini kita katakan bahwa sudah ada pondasi masjid. Masjid yang dimaksudkan adalah Masjidil Haram. Jadi sudah ada pondasinya waktu itu. Jadi nanti Nabi Ibrahim tinggal mengangkat lagi, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida minal bait, ya, wa Ismail. Walaysa bi Makkah yauma idin ahadun. Pada saat itu, pada saat Nabi Ibrahim datang dan anak beliau serta istri beliau itu, tidak ada seorang pun di Makkah, di kota itu, di Makkah, seorang pun. Ya, jadi antum bisa bayangkan, ya, Makkah yang antum lihat hari ini begitu padatnya dengan manusia, saat itu belum ada orang sama sekali. Walaysa biha ma'un, bukan cuma orang yang tidak ada, air juga tidak ada kelihatan di situ. Gersang, ya, tandus, tidak ada air sama sekali. Fa wada'ahuma hunalik, beliau meletakkan keduanya di tempat seperti itu yang tidak ada orang dan tidak ada air sama sekali, padahal air adalah sumber kehidupan. Wa wada'ahuma indahuma jiraban fihi tamrun. Ini, ya. Tapi Nabi Ibrahim, dan ini konsep tawakal yang diajarkan dalam Islam, walaupun beliau sudah ditakdirkan, diperintahkan untuk meletakkan, mengantarkan istrinya dan anaknya di tempat tersebut, tempat yang tandus, tidak ada orang sama sekali, tapi bukan berarti beliau dilarang untuk berbekal. Beliau datang dengan bekal juga. Ini perintah, ya, ketika kita ingin mengadakan safar perjalanan, kita juga berbekal. Nabi Ibrahim waktu itu datang dengan jiraban. Jiraban itu kantong, ya, kantong tempat makanan, keranjang lah, semacam keranjang. Fihi tamrun, yang isinya kurma, ya. Jadi beliau bawa juga bekal kurma di kantong. Wasiqa, siqa itu tempat air. Jadi bejana semacam kantong dari kulit yang bisa diisi padanya air. Fihi ma, jadi beliau sudah bawa bekal. Tapi bekal ini akan habis, bagaimana akan kita bacakan. Jadi beliau membawa apa adanya dari bekal kurma dan air. Dan ini memang suatu bekal yang terbaik sebenarnya, ya, kalau ukurannya orang sana, ini bekal yang terbaik, ya. Makanya dikatakan Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam kadang lewat beberapa waktu di rumah beliau tidak ada apa-apa kecuali al-aswadan, kecuali dua yang hitam. Apa itu? Air dan kurma. Ini paling penting ya. Kalau sudah ada air dan kurma, sudah bisa hidup orang itu ya di saat itu, bahkan hari ini ya kalau di Mekah dan Madinah. Ini makan pokoknya, ini konsumsi yang paling penting bagi mereka. Setelah itu ya, setelah beliau sudah letakkan istri beliau dan anaknya dan dibekali dengan keranjang kurma seadanya dan sekantong air, summa qaffa Ibrahimu muntaliqa. Ya, qaffa itu langsung beliau membalik arah. Qaffa itu tengkuk ya. Qaffa artinya beliau langsung balik arah. Beliau langsung balik, muntaliqan langsung berangkat. Fatabi'athu Ummu Ismail. Ummu Ismail waktu itu tidak tahu apa-apa ya. Jadi beliau belum diceritakan rencana sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau diantar, belum diceritakan bahwa nanti saya antar kamu ke Ka'bah atau ke Makkah, lalu saya akan tinggalkan. Ketika Ummu Ismail melihat suaminya pergi, maka beliau ikuti. Faqalat ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna? Kemana mau pergi? Apakah kamu akan tinggalkan kami? Bihadzal wadi, di lembah ini ya. Jadi Mekah itu lembah ya. Jadi Mekah itu lembah. Makanya kalau hujan turun di Mekah itu cepat banjir, karena memang lembah Mekah itu. Alladzi laisa fihi insun wala syai'un, lembah yang tidak ada seorang pun. Wala syai'un, bahkan bukan cuma orang tidak ada, wala syai'un, tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa, tidak ada sumber kehidupan di tempat tersebut. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada alat hiburan, tidak ada alat yang bisa menikmati ya. Orang hari ini biasa ya, biar tidak ada apa-apa, tidak ada orang, tapi kalau sudah dibekali ya HP, sudah dia merasa hidup ya, karena baginya HP segala-galanya. Biar tidak ada orang, dia sudah seakan-akan hidup di tengah keramaian. Ini tidak ada apa-apa ya, tidak ada fasilitas sama sekali, tidak ada orang dan tidak ada fasilitas sama sekali. Faqalat lahu dzalika miraran. Beliau Ummu Ismail wajar bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Bahkan beliau ulang-ulangi, mau kemana? Kenapa kami ditinggalkan seperti ini? Wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Namun subhanallah ya, Nabi Ibrahim ini karena seorang manusia, tentu saja dia tidak tega untuk melihat suasana bagaimana istrinya dan bagaimana anaknya ditinggalkan begitu saja. Maka beliau tidak mau balik-balik ya. Beliau langsung ya mengarah ke depan dan tidak mau lagi balik melihat sang istri dan sang anak, yang tentu saja secara tabiat manusiawi beliau sangat sedih harus meninggalkan keduanya dalam keadaan yang seperti itu. Beliau tidak balik sama sekali, padahal beliau dengarkan apa yang diteriakkan oleh Hajar. Faqalat lahu, akhirnya ketika Hajar alaihissalam, ketika Hajar berkali-kali bertanya dan tidak juga dihiraukan, beliau akhirnya berkesimpulan sendiri ya, karena beliau tahu sang suami adalah seorang nabi, seorang utusan Allah dan seorang hamba Allah yang soleh, yang tidak mungkin melakukan seperti itu kecuali karena ada perintah. Maka sang istri akhirnya mengatakan, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Disinilah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi beliau tidak punya jawaban ya. Sebenarnya bisa beliau jawab bahwa iya saya akan tinggalkan kamu, tapi tidak tega beliau ya untuk mengatakan seperti itu. Namun ketika pertanyaannya adalah apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang seperti ini, disitulah beliau langsung dengan penuh kepercayaan langsung menegaskan na'am, iya Allah yang perintahkan. Dan lihatlah sang istri yang solihah, yang percaya akan sang suami, yang tahu tentang kejujuran sang suami, yang tahu bahwasanya sang suami adalah pejuang dan sang suami adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung mengatakan, qalat izan, kalau begitu la yudayyi'ana Allah ya, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami ya, selama dia perintah Allah
maka tidak mungkin menyanyiakan kami. Prinsip yang semacam ini tentunya sudah ada pada Nabi Ibrahim sebelumnya, dan itu juga dikatakan oleh Hajar, dan semacam ini juga yang akan dikatakan oleh Nabi Ismail ketika mau disembelih, ya, if'al ma tu'mar, ya, selama dia perintah Allah, kerjakan saja apa yang diperintahkan walaupun harus menyembelih saya, ya. Ini keluarga yang sangat hebat, ya, keluarga yang sangat luar biasa, seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak yang semua prinsipnya sama. Selama Allah yang perintahkan, maka kita yakin tidak mungkin Allah akan menyanyiakan hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, faqalat hasbi. Nah, di sini ada riwayat lain tambahan hasbi, cukuplah bagiku Allah. Ya, kalau sudah Allah yang merintahkan, maka cukuplah bagiku. Summa raja'at, akhirnya beliau kembali, tidak lagi ikut ke suaminya. Jadi suaminya terus pergi, beliau akhirnya kembali ke tempat semula, tempat di mana suaminya Nabi Ibrahim menempatkan beliau di sana. Fantalaqa Ibrahim, akhirnya pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam, hatta idza kana 'inda tsaniyah, dan ketika beliau sudah berada di tempat yang agak tinggi, ya, di bukit, haitsu la yarawnahu, ya, di mana orang tidak lihat lagi beliau, istaqbala biwajhil bait. Di situlah baru beliau balik, ya. Jadi tadi waktu masih dilihat beliau tidak mau balik-balik, ya. Nanti setelah beliau sudah berada di tempat yang menurut beliau aman dan sudah tidak dilihat lagi oleh siapa-siapa termasuk oleh istrinya, maka beliau baru membalikkan wajahnya dan tubuhnya menghadap ke Ka'bah. Dan ini dalil, ya, di antara dalil bahwasanya afdalnya berdoa itu menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, walaupun boleh berdoa menghadap mana saja. Beliau setelah itu balik menghadap ke Ka'bah. Summa da'a biha ulail kalimat, lalu beliau berdoa dengan kalimat-kalimat ini, wa rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Kalau dalam Al-Qur'an tidak disebutkan mengangkat kedua tangan, ya, tapi di sini lebih dijelaskan bagaimana sunnah yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan juga menjadi sunnah dalam syariat kita ketika kita berdoa dengan mengangkat tangan, kecuali di tempat-tempat yang dikecualikan tidak dicontohkan mengangkat tangan, tapi hukum asal berdoa dengan mengangkat tangan. Apa doa beliau? Doa beliau ini diabadikan dalam Al-Quran, cuma dalam periwayatan hadis ini ada sedikit perbedaan, ya. Tampaknya entah dia adalah riwayat bil makna atau gimana. Di sini dikatakan Robbi, wahai Robku. Kalau dalam Al-Quran apa? Rabbana, ya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, ya, di ini surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Jadi di sini katakan Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah Rabbku, sesungguhnya aku. Ini dalam doa jemaah sekalian, kita kadang menyampaikan kepada Allah apa yang tentu saja Allah Maha tahu, ya, apa yang Allah Maha tahu, tapi tidak mengapa kita sampaikan sebagai bentuk pengharapan yang besar kepada Allah. Ya, kita kadang mengatakan zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, saya ini banyak sekali kesalahan, telah mendolimi diri saya dengan kedoliman yang sangat besar. Allah Maha tahu itu. Tapi pengungkapan kita menunjukkan kita betul-betul memelas, betul-betul mengharap dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak apa-apa kita ungkapkan perasaan hati kita. Doanya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, saya tempatkan keturunanku atau sebagian dari keturunanku. Jadi kita katakan sebagian dari keturunanku biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, ya, rumahmu yang suci, rumahmu yang terhormat. Rabbana liyuqimus shalah, ya. Lanjutan ayat ini adalah agar mereka, ini sudah pengharapan bahwasanya mereka ditinggalkan di situ, tapi insyaallah mereka nanti akan melaksanakan ibadah solat, menegakkan solat di sana. Faj'al af'idatam minan nas, maka ya Allah, saat sekarang memang belum ada orang-orang yang menghuni Mekah waktu itu belum ada. Tapi beliau berdoa, semoga anak saya dan keturunan saya setelah berada di dekat Ka'bah akan menegakkan solat di sana. Dan ya Allah, jadikanlah
afidatan minan nas, hati-hati dari sebagian manusia, tahwi ilaihim, condong kepada mereka, akan datang dan iba kepada mereka dan akan mendatangi mereka. Ya, tahwi itu turun ya. Jadi tahwi itu cenderung kepadanya. Hawa itu dinamakan hawa karena dia turun ke bawah. Artinya kecondongan, dan turun ke bawah itu ya terjun bebas itu cepat sekali ya, menunjukkan bagaimana perhatian orang dan kesukaan orang, perhatian orang kepada Ka'bah ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seandainya Nabi Ibrahim mengatakan faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah hati-hati manusia, maka seluruh manusia akan cinta kepada Ka'bah, kafir, musyrik, dan siapa saja, apalagi orang beriman ya. Tapi Nabi Ibrahim bilang apa? Afidatan minan nas, sebagian manusia ya. Makanya siapa sebagian manusia? Ya orang-orang beriman. Orang beriman itu selalu hatinya terpaut sama Ka'bah, cenderung kepada Ka'bah, dan selalu rindu untuk ke Ka'bah. Ini berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Ya, ini sampai penghujung la'allahum yashkurun, ya semoga mereka bersyukur kepadamu. Jadi ya Allah, rezekikan kepada mereka dari buah-buahan ya, agar mereka bersyukur kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa ini ya. Makanya hari ini ya Makkah itu banyak buah-buahannya ya, walaupun mungkin buah-buahan dari daerah lain ya, tapi ya jangan antum sangka ya Makkah tidak ada buah-buahannya. Makkah lebih banyak mungkin buah-buahannya daripada kita ya, dan lebih berberkah insyaallah. Ya, satu halaman lagi kita baca. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: هل أسمعت إن كان عندك غواث؟ فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. Kemudian Ummu Ismail mulailah ya, ketika sudah ditinggalkan oleh sang suami dan beliau tinggal berdua dengan anak beliau yang tercinta Ismail, mulailah beliau menyusui anak beliau Ismail. Kemudian beliau meminum dari bekal yang telah dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Hatta idza nafida, ya karena cuma 1 kantong maka habis sudah bekal yang dibawa. Ma fi siqa atishat, ya beliau haus, ya sudah habis bekal, dan antum tahu bagaimana Makkah yang panas ya, bagaimana seorang muda kehausan di sana. Wa atisha ibnuha, ya sang ibu yang menyusui anak, tentu saja sang anak sangat tergantung dengan ibu, dan ibu juga sangat tergantung dengan sumber air. Bagaimana mungkin bisa beliau menyusui sang anak dengan baik kalau beliau juga kehausan. Wa ja'alat tanzuru ilaihi, dan beliau mulai melihat sang anak dengan penuh iba.
Kenapa sang anak itu? Ba itu yatalawwa. Yatalawwa itu kayak ya sudah bolak-balik ya, sudah kayak meronta-ronta gitu. Qala yatalabbatu. Jadi sudah kayak mukul-mukul ya. Jadi bayi antum tahu gimana kalau sudah kelaparan ya, kehausan, dia meronta-ronta karena ingin untuk ingin untuk makan atau minum atau menyusu dari sang ibu. Fantalaqat, maka sang ibu tidak tinggal diam, ya, tidak tega melihat sang anak seperti itu. Fantalaqat karahiyata an tandur ilaihi, ya, beliau sendiri tidak tega lagi melihat sang anak yang sudah sangat kehausan. Fawajadat as-safa, maka beliau pergi, bisa beliau minum, beliau akhirnya mendapatkan bukit Safa, akrab jabal fil ard, yang waktu itu bukit yang paling dekat dari tempat beliau waktu itu. Inilah nanti sejarah sa'i ya. Makanya sa'i itu dimulai dengan Safa. Jadi beliau dari Ka'bah, beliau menuju ke Safa dulu. Yaliha fil ardi yaliha faqamat alaihi, beliau naik sampai di atas bukit Safa. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, tastaghisu rabbaha wa taduhu, beliau ketika sudah naik di puncak Safa, di situ beliau berdoa. Di situ beliau berdoa minta istighasah. Istighasah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang betul-betul khusyuk dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqbalat alwadi, kemudian beliau balik menghadap kepada lembah. Tanduru hal tara ahadan, beliau dari atas lihat-lihat ke bawah, ada tidak orang yang bisa membantu beliau? Falam tara ahadan, tapi tidak ada orang sama sekali di situ. Fahabitat, ya, beliau turun lagi dari atas lembah, dari atas bukit Safa, minas Safa, beliau turun lagi hatta idza balagat alwadi, hingga beliau ketika tiba di lembah, rafa'at tarafa dir'iha, beliau mengangkat ya, karena beliau angkat sedikit dari ujung pakaian beliau, karena beliau mau cepat-cepat ini berjalan, berlari ya, berjalan. Summa sa'at, beliau sa'i, sa'yal insan al-majhud, ya, dengan sa'i orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Hatta jawazat al-wadi, hingga beliau meninggalkan lembah tersebut. Summa atat al-marwah, dan setelah beliau melewati lembah ini, ternyata di depannya ada bukit lagi. Itulah yang dinamakan Bukit Marwah ya. Jadi jarak itu ukurannya kisaran 400 meter ya, hampir 400 meter dari Safa ke Marwah, dan nanti balik sampai 7 kali itu ya. Summa atat al-marwah faqamat alaiha, maka beliau berdiri di atas bukit Marwah. Wa tanduru hal tara ahadan, dari atas bukit Marwah lihat lagi ke bawah, mudah-mudahan beliau bisa melihat orang yang bisa membantunya. Falam tara ahadan, sama saja ya, sama ketika beliau berada di atas bukit Safa, tidak ada seorang pun yang beliau saksikan. Fa'alat dzalika sab'a marat, 7 kali beliau keliling ya, memastikan ada tidak orang yang bisa membantu beliau. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Abbas mengomentari kisah ini, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperbuat oleh Hajar itu, fadzalika sa'yun nasi bainahuma, inilah yang dikerjakan hari ini oleh manusia, jamaah haji dan jamaah umrah, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi ini sejarahnya. Falamma asyrafat alal Marwah, ketika beliau berada di atas Marwah ya, setelah kali ke-7 ini ya, kali ke-7 kan ujungnya 7 itu di Marwah ya. Jadi mulai di Safa dan sampai pada saat beliau di Marwah ya, di kali ke-6 ya, sebelum ya di Marwah 7-nya. Jadi berakhir di Marwah. Sami'at sultan, jadi sudah sampai 7 kali ini beliau tiba-tiba mendengarkan suara. Sami'at sultan faqalat sah, beliau waktu itu karena yakin tidak ada orang, beliau bilang sah. Sah itu diam, iskuti, diam. Turidu nafsa, dia bilang kepada dirinya, karena dia yakin tidak ada orang. Siapa yang bicara ini? Maka dia bilang kepada dirinya ya, jadi setengah tidak percaya, ada suara, jangan-jangan suara dari dirinya sendiri. Dia bilang, diam kamu. Dia bilang sama dirinya ya, padahal tidak mungkin dirinya yang bicara sendiri ya.
Summa tasamma'at, kemudian beliau tasamma'at. Tasamma'at itu coba dengar lagi baik-baik ya, tasamma'at. Fasami'at aidha, beliau masih mendengarkan suara tersebut. Faqalat, maka dia mengatakan, qad asma'ta in kana indaka gawas, kamu telah memperdengarkan kepada saya suara. Ada bantuan, ada yang bisa gawas, artinya gawas, ada bantuan yang kamu bisa berikan kepada saya. Fa idza hiya bil malak, ternyata suara itu datang dari malaikat, ya, malaikat Jibril. Inda maudhi Zamzam, tepat di daerah Zamzam. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, fanadaha Jibril, ya, dalam riwayat yang lain ditegaskan bahwa malaikat itu sang Jibril yang memanggil beliau dan mengatakan, man anti? Faqala man anti, siapa kamu? Sang malaikat bertanya. Qalat ana Hajar, saya Hajar, ummu waladi Ibrahim, anak dari ibu dari anaknya Ibrahim, ibu dari Ismail. Ismail anaknya dari Ibrahim. Qala fa ila man wakalakuma, kepada siapa Nabi Ibrahim itu serahkan kamu? Dia tinggalkan kamu, dia serahkan kamu kepada siapa? Ya, dia titip kamu kepada siapa? Antum lihat jawaban sang istri, ya, sang istri tetap yakin dengan sang suami. Dia tidak bilang tidak tahu itu siapa itu, ya, kenapa dia tinggalkan saya begitu saja, ya. Tapi dia mengulangi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Dia mengatakan ilallah, dia telah meletakkan saya, meninggalkan saya, menitip saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Jibril, wakalakuma ila kafin, dia telah menyerahkan kamu kepada zat yang maha cukup. Alisallahu bikafin abdah, ya, cukup, bukankah Allah sangat cukup bagi hamba-hambanya? Jadi kalau memang dia serahkan kamu kepada Allah, maka sudah sangat cukup. Fa bahatha bi aqibihi au qala bi janahihi, maka beliau cari-cari di bagian bi aqibi, di bagian kakinya, ya, dari Jibril. Jadi entah, ya, Jibril waktu itu dalam dalam rupanya sebagai malaikat asli atau sebagai manusia. Au qala bi janahihi, atau di sayapnya Jibril, ya. Hatta zahral ma, jadi dalam sebagian riwayat dikatakan beliau hentakkan, ya, sampai keluar air di situ, tampak air. Faja'alat tuhawwiduhu, maka begitu melihat air yang dia cari-cari selama ini, dari tadi dia cari-cari, ya, Hajar, maka dia tuhawwidu menjadikannya sebagai haud. Apa itu haud? Telaga, ya. Jadi beliau beliau buat batasan-batasan, ya, buat, ya, lingkaran tempat berkumpulnya air tersebut. Jadi seperti telaga kecil. Faja'alat tuhawwidu wa taqul biyadihi hakada, dengan tangannya beliau lakukan itu, ya. Jadi buat semacam telaga kecil di depannya. Wa ja'alat tagrifu minal ma', dan beliau mulai mengambil, ya, dari satu sedukan, ya, dari air, ya, dari air Zamzam tersebut. Tagrifu minal ma' fi siqaiha, kan beliau punya tadi air kantong, ya, kantong air. Situlah beliau simpan air itu di kantong airnya. Wa huwa yafuru ba'da ma taqrif, ya, dan begitu, ya, banyak kumpul dan, ya, semacam panas mendidih, ya, atau air tersebut berkumpul dari apa yang beliau ambil. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengomentari kisah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah menyayangi dan merahmati ummu Ismail, yaitu Hajar. Lau tarakat Zamzam, seandainya beliau waktu itu tidak membuat semacam telaga kecil, membiarkan Zamzam begitu saja mengalir, au qala lam tagrif, dan tidak mengambil, ya, menceduk air tersebut, minal ma', lakanat Zamzam ainan ma'ina, maka Zamzam itu menjadi air yang mengalir, yang sangat luas, ya. Jadi penuh mungkin air di lembah tersebut dengan air Zamzam, tapi beliau sudah kondisikan jadi lembah atau sumur yang kecil, ya, tapi airnya tidak pernah akan berkurang sama sekali. Ya, kisahnya masih cukup panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.